baik. Semangat. Oh, alhamdulillah semangat ya. Ini ada kegiatan apa di sekolah nih? Di sekolah sekarang ada kegiatan akhir semester. Kita berbeda. Oh iya, kita berbeda. Nah, karena kan kegiatan akhir semester ini disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing kelas ya. Nah, jadi kegiatannya berbeda-beda. Kebetulan pada hari ini yang melakukan kegiatan di sekolah hari ini kelas 5 dan kelas 2. Jadi mereka menggelar acara sakrahan seperti itu, pasangan makan bersama. Itu berarti orang tua murid juga terlibat ya? Iya. Mereka bawa bekal atau sekolah ini yang menyediakan? Tergantung kesepakatan kelas mereka. Saya lihat ada kelas yang menggunakan uang kas mereka, beli makanan yang sama, makan bersama. Kemudian ada yang orang tuanya mau terlibat untuk mempersiapkan makanan. Ada juga tadi saya lihat, ada juga yang memang bawa bekal masing-masing. Tinggal buka dan berbagi. Oh iya, itu dia menimbulkan rasa kebersamaan dan juga empati. Iya. Dan yang pasti bagi mereka itu pesta penutup pelajaran. Ini yang pertama kali atau sudah rutinitas? Ini pertama kali sebenarnya. Yang dalam artian kami mengatur sesuai dengan kehendak anak masing-masing di sekolah. Baru yang berpihak pada. Iya, yang berpihak kepada murid. Ini kan awalnya diawali di kelas saya ya. Saya bagikan kepada teman-teman ketika saya mengadakan pemetaan dengan rekan-rekan guru. Jadi saya ceritakan ada keinginan anak-anak di kelas saya untuk lakukan kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian mengalirlah seperti itu. Akhirnya masing-masing itu bertanya kepada anak-anak didiknya mau apa, melakukan kegiatan apa. Jadi kami memang setelah ulangan biasanya kan kelas meeting ya sudah diatur dulu ini gitu. Kalau yang ini memang setiap kelas itu merencanakan masing-masing. Ada kelas yang akhirnya berkolaborasi bersama. Seperti kelas 1 ABC gitu. Kami kelas 4 ABC juga kegiatannya sama karena anak-anak itu kan biasanya kelas sana ini Bu, kami mau juga Bu. Ngikut. Nah, kalau kelas di awal kelas 4 kemarin sama-sama berenang. Kemudian hari ini ya, saya hari Senin, hari Selasa itu kelas 4A. Kalau hari Senin kan kolaborasi 4A dan 4B, kelas saya dengan kelas Pak 4C. Kemudian kemarin kelas 4A. Nah, hari ini ada kelas 3, mereka mengadakan kunjungan museum. Itu juga dengan orang tua sih. Kemudian kelas 5 nya menggelar sakrahan kolaborasi dengan kelas 2. Padat ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul terjadi perubahan yang signifikan di sekolahnya. Tujuan KI kali ini adalah refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh KI selama mengikuti proses PDP. Kemudian nanti akan saya tanya tentang feedback 360 yang sudah dilakukan. Lalu nanti kita akan berbicara sedikit tentang persiapan panen raya program 7 yang rencananya nanti bulan Juli tanggal 1 dan 2 itu. Yang terakhir adalah saya lupa. Ya, pemetaan aset. Yang terakhir adalah kita berbicara tentang identifikasi pemetaan aset. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Mbak Kiki, saya mau tanya proses belajar selama sebulan terakhirnya seperti apa? Apa ada tantangannya? Kemudian apa yang menarik? Ini adalah bulan yang penuh tantangan. Dalam hal belajar. Kita kan belajar mandiri, kita yang mengatur ritme belajar kita betul. Nah, jadi disitulah tantangan yang benar-benar saya rasakan di bulan ini di modul terakhir gitu. Di saat kegiatan kita memang sedang padat-padat dan memang semuanya itu harus dikejar gitu, harus diselesaikan dan dituntaskan. Jadi memang ya seperti berkejaran gitu. Tetapi yang saya alami meskipun ini penuh tantangan, saya sempat juga rasanya agak kehilangan semangat gitu. Tetapi terus disemangati oleh teman-teman, misalnya teman-teman di sekolah, ayo kamu Kiki sebentar lagi udah selesai ya gitu. Nah itu oh iya ya.
Kemudian terutama dari teman-teman satu kelompok PT itu saling menyemangati, termasuk PT-nya juga, ayo memberi semangat. Nah, apa yang melakukan itu memberi semangat dan satu persatu bisa diselesaikan. Dan kemudian yang menarik sekali tentu ketika saya mendapat semacam pencerahan, penguatan tentang mengelola program yang berdampak positif pada murid. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan beberapa waktu lalu kan sempat ada miskonsepsi ya di sayanya. Kemudian setelah kita melakukan loka 6 kemarin, loka 5 ya? Loka 5. Nah, setelah melakukan loka 5 kemarin, nah situ saya juga melihat banyak program-program yang ditelurkan oleh rekan-rekan satu diskusi, dibentuk belajar banyak. Nah, itu juga menambah semangat. Nah, awalnya tuh saya merasa ketika saya merancang bagja yang akan kita presentasikan di loka, awalnya saya tidak merasa tidak begitu yakin gitu. Apakah ini sungguh-sungguh ya seperti ini kayak gitu. Tetapi ketika mendapat penguatan dari teman-teman, ini saya merasa dapat pencerahan. Iya, ada pencerahan. Setelah ke arah jalan yang benar. Ya karena dipimpin ya, cara yang benar. Jadi itu tadi ada tantangannya, merasa berat, motivasinya down karena kelelahan juga, ritme kerja juga yang akhir semester ya. Tidak apa-apa. Ini memang sudah benar-benar mau berakhir. Setelah ini loka 6 kita persiapan langsung panen raya selesai, belajar di LRS tapi mulai bergerak menjadi seorang guru penggerak. Jadi belajar itu tidak pernah berhenti. Benar, tidak akan berhenti ya, pembelajaran sepanjangnya ya. Iya. Baik, itu tadi mengenai apa yang sudah dipelajari selama 9 bulan kemarin. Saya ingin tahu apa yang sudah dipelajari selama PGP 6 bulan ini. Apa sih? Apa yang paling greget tantangannya? Kemudian apa yang paling berkesan? Yaitu bisa diceritakan. 6 bulan ini, ketika kita bicara apa yang dialami selama 6 bulan, rasanya seperti baru kemarin. Tapi ketika di pertengahan itu ya rasanya kok lama banget. Nah, jadi setelah berada di ujung ini, saya merasa rasanya masih baru ya loh kalau kan sudah selesai gitu. Yang pasti menurut saya setiap bagian itu memberikan kesan tersendiri. Setiap modul yang saya pelajari, setiap loka yang saya ikuti itu memiliki kesannya masing-masing. Karena kan kita membahas hal yang berbeda. Nah, jadi intinya sih kita sebagai guru itu benar-benar paradigma itu diubahkan. Karena memang selama kita kuliah di perguruan kan nggak pernah dibukakan paradigma seperti ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya di awal sekali ketika mau masuk ke LMS itu kan ada mempelajari tentang filosofi belajar dengan alam. Nah, pertanyaan itu juga sempat saya ajukan di forum diskusi. Kenapa ketika orang baru mau menjadi guru di keguruan itu tidak dibukakan seperti itu. Tetapi akhirnya ketika saya sudah masuk ke dalam pendidikan ini, saya mulai memahami ya ada baiknya juga ketika paradigma itu dibukakan ketika kita sedang menjalani tugas kita sebagai guru. Kan jadi kita tuh tahu tidak hanya teori, tetapi kita sudah praktek seperti itu. Sudah praktek sambil praktek sambil paradigmanya diperbaiki lah seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memperkaya saya sebagai guru. Dan di PGP ini saya sangat senang karena saya menambah relasi saya bertambah banyak gitu. Memang di angkatan 6 ini lumayan banyak juga yang sudah saya kenal karena angkatan 7 angkatan 7 ini memang ada teman-teman juga yang sudah saya kenal, tetapi
banyak juga yang baru gitu. Jadi saya sangat senang dapat relasi baru. Itu tadi hubungannya ya. Iya, dan itu sangat apa ya namanya? Saya pikir relasi yang banyak ini suatu saat akan berguna bagi saya untuk mengembangkan diri untuk apa gitu. Saya setuju memang menjalin relasi berarti kita menjalin cakrawala baru. Apalagi kita dulu semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang bisa kita pelajari untuk dibawa ke ruangan homes. Seharusnya seperti itu kan? Baik, itu tadi dari semua modul yang dipelajari ada 10 modul ya. 3 modul utama, parsial menjadi 10 sub modul. Yang paling disukai, yang paling menarik, yang paling aku suka ini gitu. Yang paling berkesan, yang paling mengena dan paling ibaratnya menegur diri sendiri itu sepertinya ketika pengembangan kompetensi sosial emosional di KSE. Kenapa tuh? Ya karena di situ kan saya juga belajar bagaimana saya sendiri meningkatkan KSE diri saya selain saya meningkatkan KSE diri saya. Nah saya kan termasuk orang yang apa ya, kalau ya menurut saya harus banyak belajar manajemen manajemen emosi dan sebagainya, mengatur itu supaya lebih baik lagi. Nah itu yang paling banyak mengena ke saya sih. Di KSE-nya yang mana bisa diimplementasikan dengan baik tapi belum terlalu fit gitu ya. Tapi itu yang maksudnya yang benar-benar kayaknya kita menampar gitu ya. Mengingatkan gitu ya. Biasanya kan kita bilang aduh rasanya kena tampar gitu. Nah tetapi yang memang benar-benar saya merasa wah ini benar-benar baru begitu kan. Itu ketika ini modul terakhir pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Karena awalnya saya berpikir kalau dia berdampak positif pada murid itu harus yang kegiatan itu yang gimana ya, pokoknya kegiatannya itu yang wah gitu, Pokoknya having fun. ya ternyata kemarin itu setelah dapat pencerahan dari Fasih gitu kan, hal-hal sederhana pun itu bisa berdampak kalau kita kelola dengan baik gitu. Seperti yang hal yang sangat apa ya namanya membuat saya merasa bangga itu ketika anak-anak kan bilang mau berenang. Nah jadi kan kita ditantang untuk berprakarsa perubahan nih. Nah di situ saya berprakarsa perubahan bagaimana kita bisa memunculkan kepemimpinan murid lewat kegiatan yang mereka rancang gitu. Nah di situ di program yang saya buat anak-anak ini kan ketika melaksanakan setiap tahapan bagja itu di situ saya melihat wow anak-anak ini meskipun SD gitu ini bisa dimunculkan kepemimpinannya bisa. Jadi kita ingin memfasilitasi itu. Jadi saya mulai dengan rapat kelas, kemudian di rapat itu saya pancing-pancing supaya mereka keluarkan semua ide. Itu, nah kalau bisa dipancing-pancing ide, anak SD sih paling suka ya banyak idenya keluar. Nah, tetapi yang mau saya ajak adalah bagaimana ketika mereka itu punya ide, mereka bisa memetakan gitu apa-apa resiko, hal-hal yang bisa mereka lakukan supaya tujuan mereka ini tercapai. Nah, di tahapan-tahapan itulah saya berusaha untuk menunjukkan kepemimpinan mereka, murid nasional mereka dengan pilihan gitu kan. Nah, ketika mereka sudah memutuskan untuk berenang, saya tanya kalian mau berenangnya di mana? Dan yang satu mau di sini. Jadi saya pancing argumen masing-masing itu saya pancing supaya berargumen gitu. Sampai akhirnya mereka bisa meyakinkan teman-temannya bahwa lebih baik kita di sini aja gitu. Nah, saya tidak mencampur itu. Biasa-biasanya kan gurunya bilang udah anak-anak kalian di sini aja, begini-begini pertimbangan dari orang dewasa. Tetapi itu tidak. Saya berusaha menahan diri dan saya memancing-mancing mereka supaya saling berargumen gitu.
profil pelajar Pancasila ini Iya, saya berusaha untuk mereka tuh berpikir kritis. Jadi saya buat pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah setelah seperti itu saya juga berusaha supaya mereka itu memanfaatkan potensi ya. Jangan hanya gurunya yang memanfaatkan potensi. Jadi saya mau gimana ya kira-kira anak ini bisa melihat tidak gitu potensi-potensi apa yang bisa mereka dan terlihat dan itu bisa. Oke. Jadi kan ada masalah ya. Tapi Bu katanya kalau misalnya kan sebagian besar itu memutuskan berangkatnya Senin. Nah kemudian ada yang bilang kalau Senin kita nggak ada yang nganter. Nah saya nggak ini. Jadi gimana dong penyelesaian masalahnya gimana? Saya bilang gitu. Biasa kan kita bilang udah guru aja antar. Gitu. Saya nggak jawab. Saya silakan kalian cari penyelesaian yang mungkin bagi teman-temanmu. Jadi ada yang maju. Saya kok dia bilang nebeng gitu. Ada saya minta mereka maju kan tulis nebeng. Kemudian apa lagi? Ada solusi yang lain. Kalau misalnya yang di TB ini semua penuh, saya bilang ada solusi lain. Ada yang saran udah ojek online aja. Terus ada yang bilang udah kita pakai sepeda aja. Mungkin sebenarnya kalau di pikiran orang dewasa itu simpel ya, gampang. Tapi di dunia anak-anak kadang jarang loh kita ajak mereka untuk mencari solusi sendiri gitu. Menentukan kenapa kamu memilih ini, memberikan alasan-alasan atau memberikan argumen supaya orang lain setuju dengan apa yang mereka senang. Menurut saya di situ bukan kepada berenangnya, tetapi kepada proses bagaimana akhirnya kegiatan berenang itu terlaksana. Itu yang sangat saya nikmati sekali. Dan saya terkagum-kagum ternyata anak saya ini kalau kita kasih kesempatan gitu, mereka bisa. Bahkan akhirnya saya bilang untuk memutuskan ini semua saya itu satu orang mungkin. Satu orang mengajukan diri, ada anak perempuan itu, dia maju. Ayo, dengan bahasanya mereka lah, mudah-mudahan kita mau pilih yang mana nih, aku gini-gini gitu, bisa. Dan saya pikir kalau misalnya potensi-potensi seperti ini terus dilatih, nanti ketika masuk SMP mereka sudah bisa mandiri, bisa merancang kegiatan. Merancang kegiatan pun tidak hanya kita ini aja, tapi dia bisa memetakan gitu segala kemungkinan yang terjadi, bagaimana solusi. Benar-benar saya istilahnya di aksi nyata itu saya tulis saya terkagum-kagum. Dan memang benar saya terkagum-kagum pada mereka yang bisa memetakan, kemudian mereka bisa berargumentasi dan mereka bisa mencari solusi gitu. Buat kita orang dewasa sih enteng gitu, masalahnya enteng, tapi bagi anak-anak belum tentu gitu. Dan karena mereka harus dibiasakan. Iya. Kita 360 yang dilakukan kemarin ya. Iya. Ada berapa siswa? 5 gurunya? 5 Sekolahnya? 1. Hasil feedbacknya lumayan. Kita mulai dari mana dulu? Ya, satu aja dulu. Ada satu dulu. Dari pimpinan dulu. Dari pimpinan dari awal beliau mendukung 100%. Jadi sudah pasti umpan baliknya juga positif. Nah, tapi beliau menitipkan pesan juga bahwa sebentar saya lihat bahwa saya harus tetap sebentar saya nah ini dasarnya penuhnya baik, kemudian sekolah merasakan kemanfaatannya. Saya bersyukur sekali ketika pimpinan menyatakan apa yang saya lakukan itu dirasakan kemanfaatannya. Kemudian ini pesan dari kepala sekolah, semua program yang disampaikan harus berkelanjutan. Berarti nggak boleh selesai pendidikan stop. Harus lanjut. Meskipun tidak ada cita-cita harus lanjut. Nah ini pesannya. Kemudian yang harus mulai saya lakukan itu meningkatkan proyek di sekolah ini. Ini pesan yang penting karena kan nanti kelas 2 dan kelas 5 juga akan masuk proyek ya, kelas yang baru. Jadi beliau meminta keterlibatan saya di situ mempersiapkan rekan bersama-sama dengan kelas 2 dan kelas 5 berkolaborasi. Itu dari kepala sekolah. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari guru ya? Ya, 5 guru ya? 5 guru. Dari guru sama semuanya mendukung.
dan memang sedari awal saya merasakan dukungan yang luar biasa dari teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tidak melakukan sesuatu itu rasanya malu gitu, karena mereka mendukung, mereka semuanya mendukung gitu. Nah, pesan-pesannya kalau yang paling utama itu saya rangkum bahwa yang harus saya lanjutkan menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Nah, kemudian yang harus mulai saya lakukan itu terus konsisten melakukan penindasan kepada orang lain. Harus konsisten. Selama ini memang saya menindaskan, tapi memang kurang konsisten lah. Seperti itu. Penindasan yang dilakukan Mbak Citi ke kawan-kawan itu dalam bentuk apa? Seperti ini sih. Kalau misalnya modul, saya indaskan dulu seperti sebelum kita pemetaan itu saya ada menindaskan si modul, jadi itu dilakukan di forum-forum makan. Kemudian di forum resmi lah seperti itu. Selain itu ketika percakapan sehari-hari. Nah, mungkin karena teman-teman melihat saya biasanya hanya di forum-forum resmi aja menyampaikan, jadi di situ yang dinilai penindasannya harus lebih lanjut. Dari banyak penindasan yang dilakukan oleh Mbak Citi ke kawan-kawan, ada nggak yang betul-betul terlihat mungkin ucapan dari rekan sejawat yang bilang, oh Bu Kiki saya mau yang ini, saya mau ikut yang ini, ada saya yang seperti ini? Paling saya ingatkan dulu ya. Yang paling ini sih ketika budaya positif, ya budaya positif ada. Yang Seingat saya pasukan sebut itu ya? Ya, Berjalan masih berjalan. Karena tadi kan hujan kita nggak bisa, jadi itu sampah masih berkeliaran. Sampahnya berkeliaran Bu. Iya, kemana anak melanggar masih ada. Jadi memang ya masih tantangan, masih menghadapi tantangan. Jadi budaya positif yang betul-betul ingin diikuti oleh teman-teman. Mudah-mudahan nanti juga bisa pada coaching supervisi akademik, ya. Ya, nah kalau coaching supervisi ini memang masih agak berat ya. Berat dalam arti seperti ini. Teman-teman itu masih memandang supervisi itu sebagai penilaian. Jadi masih khawatir dinilai. Bahkan ketika kemarin saya mau lakukan aksi nyata kan mau masuk supervisi itu teman-teman saya bilang, aduh saya nggak siap nih, boleh nggak yang lain aja gitu. Karena masih memandang itu sebagai suatu penilaian. Akhirnya Pak Herman yang jadi korban. Nah, memang belum terbiasa dengan coaching dan belum terbiasa dengan supervisi berbasis coaching. Kalau begitu ada nggak rencana membuka cakrawala pemikiran bahwa supervisi akademik ini bukan hanya sekadar penilaian, tapi ini adalah hal yang menjadi kebutuhan bagi kita dulu untuk memperbaiki kinerja rencana. Iya, ada. Dan sebenarnya sih saya mau berbagi dengan pimpinan, karena kan sekarang yang supervisi kan masih atasan ya. Jadi kalau saya kan belum supervisi rekan-rekan, karena dari golongan kan belum masih jadi masih memang yang melakukan supervisi itu masih ke kepala sekolah. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kita saling mensupervisi satu sama lain. Bukan dalam artian bukan untuk penilaian gitu. Betul. Saya tertarik dengan ide yang teaching. Jadi ketika kita masuk, kita sama-sama, teman itu tidak merasa bahwa dia sedang diawasi, dia diawasi gitu. Nah, kita sama-sama kok ngajarnya. Seperti itu ya. Itu tadi dari rekan gue dari siswa. Nah, dari siswa ini menarik loh. Pasti menarik. Menarik sekali. Kalau ada hal-hal unik ya. Ya, kalau di 360 awalnya kan saya mencari siswa yang memang ke atas dan menengah gitu lah ya. Nah, kalau yang ini memang saya ambil siswa yang katakanlah mungkin rata-rata dan
kadang sering perlu bantuan. Oke. Jadi saya minta pendapat. Iya, benar ya, menarik ya, benar. Saya pikir kalau misalnya pendapat dari anak-anak yang atas dan menengah seperti itu kan, rata-rata mereka bilang nggak masalah gitu. Nah, tetapi saya juga perlu dari anak-anak yang katakan memang sering perlu bantuan gitu dalam bidang akademik ataupun lainnya. Jadi saya membuka, saya udah siapkan nih. Seandainya mereka nilai saya kurang pun ya udah, ya udah gitu pasrah aja. Nah akhirnya mereka mengisi dan ya seperti yang saya ini, seperti saya juga gitu. Memang mereka ada juga menyampaikan bahwa saya masih jarang memperlakukan mereka dengan adil. Jadi dari mereka mungkin mereka masih merasa Bu Kiki masih kurang perhatiannya. Iya, jadi ada 3 anak yang memang ya katakanlah kalau iya harus seperti extra time gitu. Jadi dalam hal ini saya baca dan saya sejujurnya saya merasa agak sedih bukan karena mereka menilai saya begitu, sedih karena ternyata saya belum berhasil. Saya merasa sedih gitu. Sedih dalam artian bukan karena mereka memberi saya nilai seperti itu. Saya lebih sedih karena ternyata saya masih belum bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Untuk mereka yang memang butuh pertolongan lebih gitu. Sebenarnya mereka mengharapkan saya melakukan yang lebih bagi mereka, tapi ternyata saya belum berhasil memenuhi itu gitu. Saya lihat mereka masih ada melingkar jarang gitu, terutama ketika ini namanya ketika mereka kesulitan di dalam pelajaran. Padahal sayangnya merasa saya udah gitu ya, tapi ternyata si anak ini masih merasa belum terbantu gitu. Jadi di situ saya merasa baiklah ini akan menjadi perbaikan buat saya ke depan, bahwa memang saya harus lebih banyak concern, bukan dari sisi saya tapi dari sisi si anaknya juga, harus banyak minta umpan balik dari si anak. Apakah yang saya lakukan ini sudah memenuhi kebutuhannya dia. Jadi planning saya ke depan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Ini kan juga baru saya dapat di PJT ini dan baru saya aplikasikan di PJT. Ya berarti nanti ke depannya memang harus terus gitu loh. Saya harus terus sampai saya menemukan diferensiasi yang seperti ini yang memenuhi kebutuhan si anaknya. Kita bercerita tentang seperti kemarin sudah dilakukan. Bisa cerita nggak Jan? Cerita kegiatan itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, berapa aktor yang dilibatkan, dari masing-masing aktor itu inputnya saya. Nah, perjalanan pertama tentu pemetaan nasihat dengan sekolah-sekolah. Identifikasi ya? Iya, identifikasi itu bukan latar juga ya, karena hanya berdua saja. Identifikasi dengan sekolah. Jadi saya mencatat, saya langsung mencatat ini sih banyak beliau gitu kan, kekuatan yang kita miliki kalau dari segi manusia kan. Jadi hasilnya ini mau disampaikan ya. Jadi menurut beliau kekuatan kami dari sisi manusia itu beliau lebih mendekatkan pada sumber daya guru aja, nggak bicara tentang yang lain saja. Jadi guru-guru di sini sudah S1 semua, berkualifikasi tinggi. Meskipun masih ada juga yang belum, tapi rata-rata punya. Kemudian dan menurut beliau guru-guru di sini ini punya rasa kepedulian yang tinggi. Jadi sosialnya itu tinggi, saling membantu, mendukung itu nomor 1 di sini. Nah,
ada rasa kekeluargaan. Kemudian kami juga punya kerjasama dengan instansi pemerintah, itu baik. Hubungan dengan puskesmas, kampus, itu baik. Selalu ada kegiatan. Kemudian dengan kecamatan kami dekat, jadi kadang-kadang ini juga sekolah ditunjuk untuk kegiatan kesehatan, pernah lah gitu. Meskipun tidak rutin. Oke, baik, itu tadi hal-hal yang sudah kita bahas panjang sekali tuh. Nah, sekarang kita ke rencana apa yang kita bisa belajar TGP. Udah pernah dengar belum hasil belajar itu seperti apa? Terus punya gambaran dari situ? Dari teman yang sudah jadi GP, ya ada nggak gambaran bahwa nanti kita menampilkan apa yang sudah kita lakukan, itu cenderungnya. Betul. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, jadi memang di panel hasil belajar itu kita membawa boleh hasil karya kita, boleh hasil karya anak-anak selama dia dalam proses implementasi Pertama tentu saya berterima kasih atas pendampingan yang Ibu lakukan selama 6 bulan ini pada saya. Dari pendampingan itu saya merasa ada teman berbagi, kemudian bertukar pikiran, mendapat jalan. Mem tidak pernah memberi saya saran, tetapi Mem merupakan cara saya menemukan sendiri apa yang harusnya saya lakukan seperti itu. Dan saya berterima kasih untuk semua. Ketika saya ada di sini pun hampir di penghujung ini itu juga karena support dari Mem selaku pengajar praktik. Kemudian Mem rajin mengingatkan kami kalau ada tugas-tugas. Nah, mungkin kritiknya ya kadang-kadang memang agak lambat juga merespon ya. Tapi itu kami pahami karena kesibukan juga. Ya, kan bukan hanya kami gitu yang harus diurusin sekolah dan yang lain-lainnya, komunitas juga. Tapi itu semua dimaklumi. Tapi memang kalau ada kritik mungkin itu saja. Oke. Mungkin responnya mungkin fast respon. Iya. Tidak bisa secepat itu. Tapi kan Mem sudah memberitahu sebelumnya kalau misalnya kalau misalnya ada kegiatan pasti kasih tahu. Tapi kalau harus dikritik ya kali itu. Terima kasih banyak. Tapi kemudian saran buat Mem yang menurut saya semuanya sudah oke. Cocok gitu sama saya, cocok cara pendekatan yang melakukan itu ke saya menang gitu, cocok. Nah, mungkin nanti terus aja dikembangkan, mungkin kalau menghadapi orang yang lain kan pasti beda ya. Nah, kemudian harapannya ke depan yang sukses, apalagi sekarang kan sedang mengikuti Cawas. Saya berharap sekali loh Mem lulus karena saya senang kalau misalnya menjadi pengawas tuh pasti nanti akan menjadi pengawas yang dihidupkan. Karena selama ini terus terang banyak sekolah-sekolah yang merasa kalau didatangi pengawas itu kayak ada beban berat gitu. Nah, kenapa seperti itu? Itu kan pasti ada sebab-sebabnya. Nah, ketika misalnya nanti para pengawasnya dari guru penggerak yang memang sudah banyak dibekali dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah masa kini, nah, pasti itu akan memberi warna yang berbeda. Jadi harapannya teman-teman lulus dan membawa lebih banyak lagi perubahan-perubahan pada banyak sekolah, lebih banyak sekolah. Begitu. Terima kasih banyak atas kritik dan sarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Juga terima kasih atas belajar bersama kita. Saya menemukan teman baru, saya menemukan sahabat baru, bahkan saya menemukan adik-adik baru di kegiatan ini. Saya mau tetap memposisikan diri karena saking tuanya tadi. Saya nggak tua, saya lahir duluan. Itu dia. Terima kasih Mbak Kiki atas waktunya, atas bincang-bincangnya, atas kesediaannya membuka diri sehingga saya pun
bisa masuk, saya pun bisa berbaur. Tetap sukses, tetap semangat, tetap kita bersama-sama membawa perubahan buat anak-anak. Selamat pagi.